Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film dari Perancis yang berjudul The Shower tahun 2017. Film ini menceritakan tentang kehidupan penduduk wanita di desa terpencil, di mana mereka mendadak kehilangan semua pria setelah mereka semua ditangkap karena pemberontakan politik. Upaya bertahan hidup tanpa pria pun mereka lakukan, sampai datanglah satu pria asing yang membuat para wanita bersemangat untuk mempertahankan populasi mereka. Oke guys, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja genjot ke plotnya guys. Film berlatar di sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis pada tahun 1851. Nampak terjadi kerusuhan di desa-desa, di mana para pria yang mayoritas pro terhadap republik ditangkap oleh prajurit Louis Napoleon yang otoriter. Kerusuhan ini adalah imbas dari peristiwa kudeta oleh Louis Napoleon, di mana Presiden Louis Napoleon yang jabatannya telah habis mendadak melakukan kudeta untuk memperpanjang kekuasaannya, merubah Republik Prancis yang memiliki pembatasan jabatan menjadi Kekaisaran Prancis yang otoriter. Semenjak setelah itu, semua laki-laki dewasa yang dicurigai menolak rezim dibawa secara paksa. Para wanita dan anak-anak hanya bisa memohon agar mereka dibebaskan, namun prajurit hanya diam tanpa penjelasan apapun. Sesaat kemudian, mereka mendengar teriakan seorang pria yang mengolok-olok Louis Napoleon dan menyerukan demokrasi. Namun suara tembakan langsung terdengar. Ternyata para prajurit telah menembaknya dan meninggalkan mayat pria itu begitu saja. Para wanita mendekati mayat yang merupakan suami dari salah satu wanita yang bernama Rose. Dia memeluknya sembari menangis terseduh-seduh. Malam setelah peristiwa itu, para wanita dan anak-anak desa semuanya berkumpul di satu tempat. Mereka sepakat jika mereka ingin terus bertahan hidup, maka mereka harus hidup bersama. Para wanita membahas bagaimana nasib para pria, lalu mereka berandai-andai. Kemungkinan besar semuanya akan dihukum selamanya karena dianggap memberontak. Seorang gadis muda bernama Violet mendekati para wanita yang mengawasi distribusi makanan. Lalu ia bertanya tentang keberadaan temannya, yakni Rose. Sepertinya Rose berada di kamarnya sepanjang hari. Lalu Violet pun segera mengambilkan makanan untuknya. Setelah tiba di kamar, Rose nampak masih sedih setelah kehilangan suaminya. Dia nampak hanya berdiam diri di kamar. Melihat itu, Violet mencoba merayunya dan memeluknya untuk membuatnya pulih dari sedihnya. Esoknya, Violet mengunjungi tetua desa karena dia merasa gelisah atas penglihatan anehnya. Akhir-akhir ini, Violet sering berhalusinasi tentang sosok predator yang membuatnya penasaran dengan apa maknanya. Tetua pun bertanya, apakah Violet pernah menyelingkuhi calon suaminya? Violet dengan jujur menjawab tidak. Violet merasa bahwa semenjak ditinggal oleh para pria, termasuk calon suaminya, ia merasa kehilangan harapan untuk hidup. Dia menjadi dingin dalam menyikapi berbagai hal, seolah tak memiliki rasa lagi. Mendengar itu, tetua tak bisa memaknai apa artinya, lalu dia menyarankan Violet untuk mencari maknanya sendiri. Saat sore, para wanita merapikan padang rumput, menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh pria. Mereka juga telah dilengkapi oleh senapan untuk berjaga-jaga. Sesaat kemudian, suara tembakan mendadak terdengar, dan suasana tenang pun berubah menjadi mencekam. Para wanita menyadari bahwa suara itu tidak berbahaya dan kembali melakukan pekerjaan dengan tenang. Namun Rose nampak masih trauma dan panik dengan suara tembakan itu. Setelah di padang rumput, Ibu Rose menghampiri Violet dan teman-teman ketika mereka sedang memerah domba. Dia mengatakan bahwa Rose mendadak menghilang, dan hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun pernikahannya. Violet pun segera berlari mencarinya dan tak kunjung menemukannya. Pada akhirnya, dia menemukan Rose di padang rumput, di mana Rose nampak membakar gaun pengantinnya sembari menangis terseduh-seduh. Violet pun segera menemaninya di sana untuk menghiburnya. Keesokan paginya, sambil mencuci pakaian, Ibu Rose memberitahu teman-teman wanita bahwa putrinya sudah tidur dan sedikit membaik. Salah satu wanita tua bernama Marianne dengan dingin meyakinkan Ibu Rose bahwa Rose pasti akan melupakan kesedihannya dalam waktu 3 hari lagi. Jadi mereka tak perlu khawatir. Di sini Violet langsung membantahnya, mengatakan bahwa mereka tak akan pernah merasa tenang sebelum mereka tahu bagaimana kondisi para pria di luar sana. Wanita lain menjawab bahwa para pria pasti sudah diadili dan mereka tak perlu mengharapkan mereka lagi. Namun Violet tetap bersikukuh untuk mencari tahu. Lalu dia mengajak para wanita untuk turun dari pegunungan guna mencari informasi di sana. Para wanita yang lebih muda banyak yang setuju dengan Violet. Namun Marianne mencegah mereka, mengatakan bahwa pergi ke kota hanya akan mengundang para prajurit ke sini dan itu berbahaya bagi para wanita. Dia tak mau membiarkan para wanita ditawan dan dijadikan budak oleh mereka. Jawaban Marianne ini tentu membuat beberapa wanita marah. Namun bagaimanapun, mereka harus menghormati keputusan dari pihak yang lebih tua. Karena penasaran, Violet nekat pergi sendirian keluar desa untuk mencari tahu. Dia melewati hutan-hutan. Namun di tengah jalan, Violet berhenti setelah melihat sekelompok prajurit di jembatan. Violet terpaksa berbalik dan singgah ke rumah Nyonya Ayo untuk mencari tahu kondisi di sana. Violet pergi karena mengira bahwa Nyonya Ayo sedang keluar. Namun setelah beberapa langkah, Violet melihat mayat Nyonya Ayo yang sudah tergelantung, yang sepertinya dia telah melenyapkan dirinya sendiri. Violet langsung berlari ke rumah dan memberitahukan kabar ini kepada para wanita di desa. Beberapa hari kemudian, para wanita mengamati ladang gandum mereka, dan di sini mereka sepakat bahwa waktu panen telah tiba. Ladang yang sangat luas itu sempat membuat mereka ragu untuk menyelesaikannya dengan tepat waktu. Di sisi lain, Violet terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia mengalami menstruasi. Kemudian, semua wanita termasuk anak-anak dikumpulkan untuk memanen gandum bersama-sama. Cuaca sangat panas, dan mereka tak terbiasa melakukan ini, sampai membuat tangan Violet terluka. Mereka pun akhirnya berhenti karena kelelahan. Walaupun banyak yang mengeluh, namun bagaimanapun, mereka harus menjalani situasi sulit ini. Masih banyak pekerjaan pria yang harus mereka selesaikan.
Untuk menghilangkan lelah, para wanita pun mengajak anak-anak untuk mandi di sungai. Dengan cara ini, mereka dapat menyejukkan diri dan membiarkan anak-anak bersenang-senang di sana. Ketika anak-anak bermain air, para gadis berkumpul dan mulai mengeluh tentang bagaimana masa depan mereka. Bagi ibu-ibu yang telah memiliki anak, mungkin memiliki harapan tersendiri untuk melanjutkan hidup. Sebaliknya, mereka yang belum sempat menikah tak akan memiliki harapan sama sekali jika para lelaki tak kunjung datang. Pada suatu malam, seorang wanita yang depresi mengamuk. Lalu dia membunyikan lonceng desa. Dia menangis dan putus asa semenjak ditinggalkan oleh suaminya. Lonceng itu membangunkan semua wanita sampai mereka berkumpul ke sumber suara. Mereka pun segera menghentikannya dan mencoba membuatnya untuk tenang. Esok harinya, para gadis berkumpul di sawah. Di sini mereka mengaku tak bisa tidur karena takut jika mereka benar-benar sendirian di desa yang terisolasi ini. Salah satu wanita menyuruh Violet untuk memimpin para wanita muda meninggalkan desa guna membangun kehidupan baru. Namun Violet menolak, begitupun juga dengan Rose, di mana dia juga tak mau meninggalkan makam suaminya. Mereka juga membayangkan bagaimana jika seluruh pria di planet ini meninggal, mengingat tidak ada satupun pria penggembala yang lewat di desa mereka, seolah-olah waktu telah berhenti. Pertanyaan itu membuat mereka tersenyum. Lalu salah satu wanita menjawab, jika mereka menemukan satu pria, maka dia adalah laki-laki yang tersisa di bumi. Maka dari itu mereka harus membaginya secara merata, agar mereka bisa memiliki anak bersama. Josephine membantah imajinasi liar itu, mengatakan bahwa itu melanggar konsep monogami mereka. Tapi sepertinya para wanita tak menghiraukannya, dan malah setuju dengan saran membagi pria itu. Sesaat kemudian, wanita tua mendadak datang dan segera menyuruh mereka untuk memanen gandum. Di gudang, para ibu mulai sedikit khawatir tentang obrolan liar para gadis mereka. Jika para pria tak kunjung kembali, maka mereka bisa kabur dari desa ini. Adegan kemudian memperlihatkan Violet saat tidur. Di sini dia nampak meraba area sensitifnya yang menandakan bahwa dirinya sangat mendambakan sosok pasangan. Saat bekerja dengan adik laki-lakinya, Violet sedikit menceritakan sosok ayah mereka yang menurutnya adalah pria terpelajar. Ayah mereka juga sering bertemu dengan Partai Republik Demokratis untuk berdiskusi. Dulu dia mengajari Violet cara membaca dan menulis sejak dari kecil. Alhasil, Violet adalah satu-satunya wanita di desa yang tahu cara membaca. Di sini Violet berjanji akan mengajarinya membaca karena menurutnya itu sangatlah penting. Setelah itu, Violet dan Rose duduk bersama untuk merajut kain. Rose kembali curhat, di mana dia sangat berharap ada pria lain yang datang kepadanya. Itu akan membantunya untuk melupakan mendiang kekasihnya dan melepaskan dari kesedihannya. Rose ingin mengulangi malam pertama dengan mendiang suaminya yang menurutnya sangatlah indah. Mendengar itu, Violet penasaran dan bertanya, bagaimanakah rasanya? Lalu Rose menjawab bahwa rasa itu tak bisa terjelaskan. Hujan deras mendadak datang. Violet menyadari bahwa lumbung tempat menyimpan gandum bocor. Dia langsung berlari dan memanggil semua wanita untuk membantu memperbaiki atap. Di tengah hujan yang deras, mereka bekerja sama untuk memperbaiki atap. Walaupun ini sangat berisiko terhadap keselamatan mereka, karena mereka sendiri tak memiliki pengalaman mengatasi situasi ini. Setelah berhati-hati